بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam curahan rahmat dari Allah. Alhamdulillah, Allah masih hadirkan kita kembali di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan terus menjadi harapan kita adalah ilmu yang kita peroleh, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menjadikan kita senantiasa menjaga, memahami hakikat hidup, yaitu beribadah kepada Allah dengan benar. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan bahasan kita dari hadis yang kedua, yaitu hadis tentang rukun agama. Poin-poin penting dari hadis kedua ini kita akan membahas yang keempatnya, poin yang keempat. Yang sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu rukun agama dan apa saja rukun agama, dan mengapa Allah memilihkan buat kita agama Islam. Sekarang kita bahas yang keempatnya, bahwa agama Islam memberitakan kepada kita, kepada manusia, bahwa kehidupan dunia akan berakhir dengan hari kiamat. Dan dari poin keempat ini nanti kita akan mengetahui korelasi antara rukun agama dengan hari kiamat. Nah, apa hasil yang bisa dirasakan oleh kita ketika kita paham korelasi antara rukun agama dengan hari kiamat ini. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, apa itu hari kiamat? Di antara definisi hari kiamat adalah seperti ini. Hari kiamat adalah bahasa Arabnya yaumul qiyamah. Itu yang aslinya, Kenapa yang aslinya? Karena ada nama-nama hari kiamat yang lain dan banyak di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis.
Dan nama-nama yang nanti akan kita kenali, akan kita dapati, itu menunjukkan situasi kondisi hari kiamat itu sendiri. Ya. Jadi sebutan hari kiamat yang asli ya ini yaumul qiyamah. Ya. Apa definisinya? Apa pengertiannya? Apa yang kita pahami? Yaitu yaumu wuqufi masirati hayati dunya au nihayati hayatiha. Hari kiamat adalah hari berhentinya perjalanan kehidupan dunia atau berakhirnya kehidupan dunia. Inilah hari kiamat. Jadi Allah memberikan masa yang panjang, waktu yang panjang yang disebut dengan masa, yang di dalam bahasa Arabnya disebut dengan asr, wal asr ya. Asr adalah masa, waktu yang panjang, yang di dalam waktu panjang ini ada waktu-waktu kecil dan kegiatan-kegiatan. Itu masa. Nah, ketika masa ini diakhiri, ya, ditutup perjalanannya, maka disebutlah dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Ya. Atau ada definisi lain, yaitu yaumul ba'tsi, yauma yaqumu fihi al-khalq baina yaday hayyul qayyum. Hari kiamat adalah hari dibangkitkannya makhluk-makhluk Allah dan dihadapkan kepada Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Inilah di antara pengertian hari kiamat, ya, atau pengertian aslinya. Nanti ada pengertian-pengertian lain yang sesuai dengan situasi kondisi hari kiamat tersebut. Baik teman-teman, apa saja nama-nama hari kiamat yang sesuai dengan situasi kondisi? Ini al-yaumul akhir. Ya, jadi sebutan ya hari kiamat adalah ada yaumul akhir. Mengapa disebut yaumul akhir? Yaum hari akhir terakhir. Penyebutan yaumul akhir untuk hari kiamat karena hari tersebut adalah hari yang terakhir dari perjalanan panjang kehidupan dunia. Ya. Jadi yaumul akhir adalah penyebutan untuk hari yang terakhir dari perjalanan dunia yang sekian panjang. Seperti itu. Berarti yaumul akhir di sini karena nanti akan jatuh pada hari Jumat, yaitu yaumul akhir, yaumul Jumat. Ada juga disebut dengan yaumut tanad. Mengapa hari kiamat disebut dengan yaumut tanad? Karena nanti pada hari ini akan didengar dan akan terdengar panggilan-panggilan, baik Allah yang memanggil atau manusia, antara orang-orang kafir dengan orang beriman, antara ahlun nar dan ahlul jannah. Nanti akan saling panggil memanggil, ya. Jadi Allah akan memanggil hamba-hambanya, tapi di antara hamba pun ada yang nanti saling memanggil. Ahlul jannah yad'u ahlun nar wa ahlun nar yad'u ahlal jannah. Begitulah, ya. Nah, sehingga disebutlah hari kiamat adalah yaumut tanad. Juga disebut yaumuddin, ya. Yaumuddin mengapa? Yudanu fihi annas au yujazun. Jadi pada hari itu manusia akan dibalas oleh Allah perbuatan-perbuatan yang menjadi amal agamanya. Pada hari itu yudan, pada hari itu yujaz, dibalas. Yang baik akan dibalas baik, yang buruk amalnya akan dibalas buruk. Nah, ini yaumuddin, ya.
Juga disebut Yaumut Taghabun. Yaumut Taghabun ini adalah hari penampakan. Maksudnya apa? Dinampakkan apa yang tersembunyi selama ini di dalam ketika di dunia. Kita tidak tahu apa yang tersembunyi di hati kita masing-masing, ya. Tapi pada hari kiamat Allah akan nampakkan, ya. Yang di dalam hatinya buruk akan Allah tampakkan keburukannya, yang di dalam hatinya baik akan Allah tampakkan kebaikan-kebaikan tersebut. Itulah Yaumut Taghabun, ya. Dan mereka yang sudah dinampakkan kebaikan-kebaikannya di dalam hatinya, maka Allah akan berikan pahala. Tapi bagi mereka yang ternyata di dalam hatinya penuh dengan keburukan, ya, dan Allah beritahukan kepada halayak, maka Allah akan balas dengan keburukan. Itu namanya Yaumut Taghabun. Maka takutlah kita kepada Allah, dan takutlah kita pada hari yang nanti rahasia-rahasia di dalam diri kita Allah akan buka, ya, Allah akan buka. Maka banyak-banyaklah beristighfar, ya. Banyak-banyaklah kita memohon ampun kepada Allah, karena beristighfar maknanya adalah kita minta kepada Allah agar segala hal yang buruk ditutup oleh Allah, ya. Di dunia ini ditutup dan di akhirat dihapus. Sehingga ketika Yaumut Taghabun, ya, bagi hamba yang banyak beristighfar, insya Allah yang akan dinampakkan nanti adalah kebaikan-kebaikannya. Juga disebut Yaumul Hasr, hari dikumpulkannya, ya. Dikumpulkannya umat-umat yang terdahulu hingga umat yang terakhir, dikumpulkan di satu padang, di satu permukaan yang luas yang disebut juga dengan mahsyar. Jadi mahsyar itu dari kata hasr, ya. Jadi tempat di mana dikumpulkannya umat manusia dari umat yang pertama hingga yang terakhir. Juga disebut Yaumul Hisab, hari perhitungan. Jadi amal-amal hamba pada hari tersebut akan dihitung oleh Allah dengan sistem perhitungan yang cepat sekali, ya, seperti itu. Yaumul Fasl. Fasal di sini maksudnya dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Apa yang terjadi di antara kita, yaitu ikhtilaf, khilafiyah, nanti akan dijelaskan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya. Atau permasalahan pribadi, ya, dengan orang lain yang itu ketika di dunia sulit dipecahkan, di akhirat semua akan selesai. Ya, itulah Yaumul Fasl. Jadi tidak ada lagi kesulitan-kesulitan yang tidak bisa dipecahkan. Enggak ada lagi istilah dilematik, enggak ada. Problematik enggak ada. Semua akan diselesaikan oleh Allah. Itulah disebut dengan Yaumul Fasl. Yaumul Jama' sama, ya, dengan Yaumul Hasr. Yaumul Qari'ah, ya, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Itu ternyata sebutan untuk hari kiamat. Apa yang kita pahami dengan sebutan kiamat dengan Qari'ah? Karena pada hari kiamat nanti akan terdengar dan akan diperdengarkan suara-suara yang luar biasa kerasnya, nah, entah benturan bumi, gunung dengan gunung, apa saja itu akan terdengar nanti, sehingga akan memekakan telinga, ya, akan menjadikan kita subhanallah, ya, dengan suara-suara yang terjadi di hari kiamat tersebut. Maka disebutlah Yaumul Qiyamah dengan Qari'ah. Yaumul Ba'ats tadi dibangkitkan semua manusia, ya, dan digiring dan dihadapkan kepada Allah. Untuk apa? Untuk nanti, untuk dihisab, untuk dipecahkan segala permasalahan, untuk dinampakkan semua apa yang terdapat di dalam hatinya, seperti itu. Kemudian
yaumul azifah. Azifah ini qarib, hari yang dekat. Artinya walaupun menurut perhitungan kita hari kiamat belum terjadi, ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW diutus, beliau mengatakan hari kiamat dengan hari diutusnya aku adalah seperti ini, ya. Jadi hari kiamat yang nanti akan terjadi dengan hari diutusnya aku ini seperti ini. Artinya sudah dekat sekali. Tapi dihitung secara hitungan manusia, dunia sudah 15 abad. Ya, sudah 15 abad. Satu abadnya 100 tahun. Kok belum kunjung tiba juga hari kiamat? Nah, walaupun seperti itu, menurut bayangan kita, Allah tetap menyebutnya azifah. Apa? Dekat. Ya, jadi hari kiamat dekat. Walaupun menurut perhitungan kita jauh, sudah berabad-abad, ya. Allah tetap menyebut dengan yaumul azifah, hari yang dekat, ya. Jadi kita sedang menanti hari yang dekat, ya, terjadi. Qamatul kubro sama dengan ini, qari'ah. Haqqah artinya pasti terjadi, ya. Tidak diragukan lagi. Jathiyah, semua manusia akan tunduk berlutut, ya. Tidak mampu menentang lagi. Di dunia kita masih berani menentang Allah, ya. Disuruh begini, ibadah yang benar masih menentang, ya. Tapi nanti di hari kiamat semuanya jathiyah, semuanya tunduk berlutut, ya. Tidak berani menentang, bahkan tidak berani menengadahkan wajah kita. Semua tertunduk, bukan malu tapi takut. Sa'ah sama maknanya dengan azifah, ya. Artinya dekat. Sohoh artinya sama dengan tomah dan qari'ah. Nah, inilah teman-teman di antara nama-nama hari kiamat yang nanti sesuai dengan situasi kondisi yang akan dirasakan oleh manusia pada saat itu. Dan masih ada nama-nama kiamat yang lain. Ini di antaranya saja, ya. Baik teman-teman, setelah kita mengenal hari kiamat, hakikat hari kiamat dan nama-nama hari kiamat sesuai dengan apa yang akan terjadi pada saat itu, kita mengenal hubungan antara rukun agama dengan hari kiamat, ya. Jadi dengan belajar, dengan menuntut ilmu secara benar, maka kita ini diharapkan bisa merasakan hasil, ya, dari mengenal rukun agama dengan hari kiamat adalah seperti ini teman-teman, ya. Rukun agama ketika dihubungkan dengan hari kiamat wajib dipahami dengan benar. Mengapa? Karena ketika rukun agama dihubungkan dengan hari kiamat, kita pahami secara benar, itu akan mampu menjadikan hamba ikhlas dalam beramal, ya. Ikhlas dalam beramal. Mengapa kita masih melihat banyak umat Islam yang beramal salah, ya, atau melakukan katakanlah amal-amal yang bid'ah, ya, amal-amal yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu tumbuh dari orang-orang yang hatinya tidak ikhlas. Mengapa? Mereka tidak paham ini rukun agama. Mereka juga tidak paham hakikat hari kiamat, ya. Karena tidak pahamnya kedua hal penting ini, maka tidak tumbuh di dalam diri mereka ikhlas, ya. Kalau tidak tumbuh di dalam diri seseorang ikhlas, maka tidak akan tumbuh juga mutaba'ah, tidak akan tumbuh, ya. Seperti itu. Maka alhamdulillah dengan seperti ini kita bisa menilai, ya, apakah di dalam diri kita sudah ada ikhlas, ya, sudah ada mutaba'ah. Nah, kalau belum ada ikhlas, belum ada mutaba'ah, maka kembali pahami
rukun agama. Nah, rukun agama yaitu yang ada pada kandungan hadis. Kalau di kitab Arba'in Nawawi adalah hadis nomor 2 yang juga dikenal dengan hadis Jibril. Nah, jadi ketika kita membaca hadis, hendaknya jangan asal baca, ya, tapi kita pahami dengan benar-benar, ya, lafadznya, asbabul wurudnya dan lain sebagainya. Insya Allah, ya, tidak semata-mata hadis itu sampai kepada diri kita kecuali itu adalah wahyu Allah, ya. Dan tidaklah wahyu Allah ini sampai kepada diri kita kecuali di situ ada bimbingan dari Allah. Nah, pada hadis yang kedua yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi itu, maka para ulama memberitahukan kepada kita adanya yang disebut dengan istilah rukun agama, ya. Rukun agama 3, 1 Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Dan ketika bicara rukun agama, maka kata Islam, kata iman dan ihsan itu mengandung pengertian secara umum, bukan secara khusus, ya. Apa maksud pengertian secara umum? Pengertian secara umum dari Islam, dari iman, dari ihsan, itu artinya pengertian tersebut akan menjadikan dan mengikat semua aktivitas agama, ya. Tapi ketika bicara Islam secara khusus, bicara rukun Islam yang kita kenali dengan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya. Nah, 5 ini akan punya nilai ketika kita paham makna Islam secara umum, yaitu tadi al-istislamu lillahi bitauhid wa al-inqiyad lahu bitta'ah wa al-bara'ah minasyirki wa ahli. Seperti ini, ketika kita paham makna atau pengertian Islam secara umum, maka kita akan mengerjakan sholat dengan benar, akan puasa dengan benar, akan berhaji berumrah dengan benar, dan lain sebagainya, ya. Dan dari ini akan melahirkan amal-amal lain yang benar pula. Nah, ini teman-teman, jadi memahami bagian-bagian dari rukun agama secara benar itu tujuannya untuk menjadikan agama kita, amal-amal agama kita benar-benar berkualitas, ya, benar-benar berkualitas, punya nilai buat kita. Kenapa? Karena tadi dengan rukun agama dan paham hakikat hari kiamat akan tumbuh di dalam diri kita ikhlas. Apa itu ikhlas? Kalau di dalam hadis, ya, makna ikhlas mudah sekali. Kata Rasulullah, akhlis dinak yakfika al-qalilu minal amal, atau akhlis dinak yakfika al-amalu al-qalil. Akhlis dinak, murnikan agamamu. Artinya orang yang ikhlas itu di dalam beramal agama murni. Apa maksudnya murni? Enggak dicampur adukan dengan ajaran yang lain, ya. Kita sudah paham kemarin makna istofa, ya. Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah mengistofa, telah memilih untuk kalian agama. Kata istofa, memilih dari yang sama. Beda dengan ikhtara. Ikhtara memilih dari yang berbeda, ya. Kemarin saya contohkan, kalau kita mendapati di sana ada beberapa benda yang berbeda, ada pulpen, ada penggaris, ada buku, ya, dan lain sebagainya, maka ketika kita diminta untuk mengambil salah satu dari yang berbeda, itu namanya ikhtara. Ya, ikhtara. Gampang, saya mau pilih yang ini aja. Tapi ketika istofa, itu dari yang sama. Pulpen semuanya, warnanya sama semuanya. Kita akan kebingungan. Pilih yang mana? Kenapa? Orang sama semuanya. Penggaris sama semua penggaris. Tapi kita suruh milih dari yang sama, kan bingung. Nah, agama itu, ya, sepintas selalu seperti itu.
Makanya hati-hati, semua agama benar. Hati-hati kita mengatakan begitu. Ya, ketika kita mengatakan semua agama benar, bisa menarik diri kita kepada kesyirikan, kekufuran. Nah, makanya Allah menggunakan kata innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Dalam kebingungan dan kesulitan kita memilih agama, apalagi para intelektual muslim mengatakan semua agama benar, kita bingung. Maka Allah gunakan kata istofa, Islam. Berarti selain Islam tidak benar. Ya, Islam selain Islam tidak benar. Seperti itu. Jadi hati-hati dengan mengatakan semua agama benar, hati-hati. Nah, hati-hati, itu bisa menjadikan kita kafir. Ya, bisa menjadikan kita kafir, perbuatan kita kufur. Nah, maka teman-teman, ikhlas menjadikan ajaran kita murni, khusus yang dari Rasulullah saja, tidak dicampur aduk dengan dari agama-agama lain, dari pemahaman-pemahaman lain, dari adat istiadat, tidak ada, murni. Nah, makna ikhlas yang lain selain murni ajarannya ini teman-teman, menjadikan tujuan amal hamba memperoleh ridha Allah Azza wa Jalla dan kebahagiaan akhirat. Ini makna ikhlas, ya. Jadi ketika kita mengatakan ikhlas, apa yang harus kita pahami? Dua. Satu, apa yang kita kerjakan tujuannya memperoleh ridha Allah. Yang kedua, kebahagiaan kehidupan akhirat. Nah, dari mana dalilnya? Apakah ada dalil dari ayat Al-Quran atau hadis, ya, yang menyuruh kita untuk menjadikan ikhlas itu seperti ini? Satu, tujuannya memperoleh ridha Allah. Apa itu ridha? Berarti kita ingin Allah memuliakan kita. Ya. Setelah Allah memuliakan kita, kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Seperti apa bentuk pahala yang Allah berikan kepada kita? Kita diberi kemudahan untuk beramal yang saleh dan diberi kesibukan untuk beramal yang soleh. Itu tanda seorang hamba sudah diberi oleh Allah ridho. Ya, sekali lagi, ciri seorang hamba sudah diberi ridho oleh Allah atau Allah sudah ridho pada dirinya, dia mulai disibukkan dengan amal-amal yang benar, amal-amal yang soleh, amal-amal yang tadi yang dari Rasulullah. Nah, apa ayatnya ini teman-teman? Maaf, ini ayatnya. Ayatnya ayat 19 dari surah Isra. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wa man arada, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berupaya serius untuk memperoleh akhirat, wa huwa mu'min, persyaratannya harus mukmin. Apa konsekuensinya? Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka pasti akan dibalas dengan balasan yang baik. Nah, jadi ayat 19 Al-Isra ini adalah konsep ikhlas. Ya, konsep ikhlas. Satu, mengharap ridha Allah, yang kedua mengharap kehidupan akhirat nanti. Nah, sedangkan yang mereka ini tidak ikhlas dan amal-amalnya pun tidak mutabaah, itu seperti ini. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura.
Jadi kalau orang sudah tidak ikhlas, ya, tidak terkumpul dua cita-cita mulia pada dirinya, itu pasti ini ada di dalam ayat 18. Tujuannya dunia. Ya. Kalau sudah tujuannya dunia, mereka tidak memperdulikan amal-amalnya. Ya. Mau benar mau tidak, yang penting saya sudah beramal. Ya, seperti itu. Baik. Nanti kita bahas ini, lanjutkan. Kita kembali dulu ke slide yang tadi. Selain ikhlas, yang tumbuh dari rukun agama dan hari kiamat ketika dipahami dengan benar adalah mutaba'ah. Ya, adalah mutaba'ah. Apa maksud mutaba'ah? Mengikuti Rasul dalam praktek ibadah. Yang dimaksud mutaba'ah adalah seorang hamba dalam beribadah wajib mengikuti Rasul SAW. Dan ketika bicara mutaba'ah, yang kita juga kenal istilah ittiba, itu ilmu. Ya, itu ilmu. Kalau bukan ilmu, namanya taklid. Kalau ibadah pakai taklid, maka adalah kebohongan. Jangan lupa, teman-teman sudah hafal ayatnya, ayat 116 surah Al-An'am. Allah menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita beribadah tidak pakai ilmu, ya, tidak berdasarkan ittiba, Allah katakan yakhrusun, mereka sedang melakukan pembohongan. Ya, maka hati-hati teman-teman. Ibadah yang tidak berdasarkan ittiba berarti taklid. Taklid seperti apa saja gambarannya? Mengikuti orang banyak, mengikuti apa kata tokoh, itu taklid. Ya, itu taklid. Maka kata Allah, mereka berarti sedang berbohong. Mereka sedang melakukan kebohongan. Nah, maka ittiba'lah dalam beribadah, dalam beramal agama ini, ya, yaitu dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah tumbuh di dalam diri hamba ikhlas dan tahu hakikat beribadah, yaitu dengan mutaba'ah, maka insya Allah dari ikhlas dan mutaba'ah akan menjadikan amal-amal hamba adalah amal yang saleh, amal yang bermanfaat buat kehidupan dunia dan akhiratnya. Pasti bermanfaat, ya. Saya mendapati kata-kata yang membuat kita prihatin sekali, ya. Dari mereka orang-orang yang mengklaim diri mereka adalah keturunan Rasul, ya, nasabnya ke Rasulullah, yang kita dengan kita kenal istilah Habib, ya, jamaknya habaib. Di antara mereka mengatakan, kalian bersolawat miliar-miliar, bermiliar-miliar solawat, kalau enggak ada gurunya, katanya, kalau enggak dari guru, enggak bakal sampai kepada Rasul. Kita kan biasa, ya. Kita bukan menafikan guru, ya. Kita senantiasa beramal berdasarkan dalil. Ada dalil, kita amalkan. Enggak ada dalil, enggak mau. Nah, ucapan seperti ini dipahami kita ini enggak ada gurunya, katanya. Ya. Jadi kalau kita dikit-dikit dalil, itu menurut mereka berarti nggak ada gurunya, katanya. Itu salah memahami seperti itu. Ya tentu dengan dalil itu berarti kita tahu ini dari guru. Tapi tidaklah seorang guru yang ikhlas selalu ingin disebut, ya. Selalu ingin dibawa-bawa, enggak. Secara otomatis ketika kita mendapat ilmu yang benar dari guru tersebut,
tanpa harus sebut-sebut dia dapat pahala. Ya, enggak harus sebut-sebut saya dapat ini dari si fulan. Enggak harus seperti itu. Ya. Apalagi sekarang sudah ada hadis Bukhari, kita baca hadis Bukhari, ya. Enggak harus kita menyebut saya dapat hadis ini dari Imam Bukhari dari sini. Enggak harus seperti itu. Secara otomatis mereka yang menjadi wasilah sampainya hadis tadi ke kita itu dapat pahala. Nah, mereka yang tidak paham hakikat belajar, ya, mengatakan bermiliar-miliar kalian bersalawat kepada Rasul, enggak bakal sampai kepada Rasul katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Justru selama salawat yang kita ucapkan redaksinya adalah yang diajarkan Rasul sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah akan bertemu kita nanti. Justru salawat yang tidak ada contohnya itulah yang akan tidak sampai kepada Rasul, walaupun bermiliar-miliar salawat. Ya. Salawat itu ibadah, maka tidak boleh kita ngarang-ngarang salawat. Ya. Sahabat saja yang berbahasa Arab, fasih berbahasa Arab bersama Rasul, mau bersalawat tanya dulu, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami bersalawat kepada engkau? Mereka enggak sembarang membuat salawat. Sekarang, zaman sekarang berbagai macam salawat. Ya. Salawat-salawat yang tidak redaksi dari Rasulullah yang enggak bakal nyampe. Ya, enggak bakal nyampe. Jadi salawat-salawat yang akan bernilai ibadah dan akan sampai kepada Rasulullah jika redaksinya itu, lafaznya itu Rasulullah yang mengajarkan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ikhlas dan mutaba'ah ini akan lahir dari karena kita mengenal rukun agama dan hari kiamat secara benar, dan dari sini akan lahir amal-amal agama yang benar. Nah, kalau tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, dijamin tidak akan benar amalnya dan tidak akan diterima amalnya. Mengapa? Ini dia. Karena ikhlas dan mutaba'ah adalah syarat dan rukun diterimanya ibadah. Ya, semua ulama sepakat. Ya, ulama sepakat. Ya, syarat dan rukun diterimanya ibadah dua. Ikhlas dan mutaba'ah atau ikhlas dan ittiba. Ya. Ikhlas ini ayyakuna qasdul abdi wajhallah wa daral akhirah. Ikhlas itu definisinya kalau bahasa Arabnya ini ayyakuna qasdul abdi wajhallah wa daral akhirah. Yang terjemahnya menjadikan tujuan amal hamba memperoleh ridha Allah Azza wa Jal dan kebahagiaan akhirat. Ya. Sedangkan mutaba'atu Rasul SAW, mengikuti Rasul SAW dalam beribadah. Maka ini adalah menjadi syarat sekaligus rukun diterimanya ibadah. Tidak ada ikhlas, tidak mutaba'ah, mardudah, ya, mardudah. Hadisnya sudah sangat populer, ya. Man amila walaysa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Barang siapa yang beramal, ya, alias ibadah, walaysa alaihi amruna, dan amal yang dilakukan tersebut tidak ada contoh dari kami, tidak ada perintah dari kami, bahwa raddun ay mardudun, maka amal yang dilakukan yang tidak berdasarkan contoh tersebut mardudun, ditolak. Ditolak. Kenapa? Di situ tidak ada ikhlas dan tidak ada ittiba. Ya. Kenapa tidak ada ikhlas? Karena yang dilakukannya bukan mencontoh Rasul. Ya, berarti harapannya bukan untuk dapat pahala dari Allah. Ya. Kalau memang harapannya pahala dari Allah, maka harus mencontoh Rasul, harus ittiba. Kalau tidak ittiba,
berarti harapannya bukan dari Allah. Dari apa? Dari yang membuat tersebut. Wa'iyadzubillah, ya. Maka kalau sudah seperti ini, ditolak amalnya sehebat apapun, ya. Teman-teman membuat sholawat sendiri, ya. Diucapkannya sholawat itu seharinya 1 miliar mardudun, ditolak, ya. Tapi kita bersalawat sekali saja, ya, dan dasarnya ikhlas dan mutabaah, diterima, ya, diterima. Tadi hadisnya, akhlis dinak yakfikal amalu al-qalil. Kata Rasulullah, ikhlaslah kalian. Artinya beramalah yang benar sesuai dengan yang aku ajarkan, dan tumbuhkan dari yang engkau kerjakan pahala dari Allah dan akhiratmu, maka yakfikal amalu al-qalil. Amalmu yang sedikit akan membuat engkau puas, apalagi banyak, ya. Sedikit saja puas, kata Rasulullah, selama tadi ikhlas dan mutabaah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, ini ayat yang tadi, ya. Orang yang beramal tidak ikhlas dan tidak mutabaah itu ada di dalam ayat 18. Mereka pasti, sudah bisa dipastikan, mereka yang beramal agama tidak dengan mencontoh Rasul, ya, maka pasti seperti ini. Apa maksudnya? Tujuannya ajilah, tujuannya kehidupan dunia. Ini ayat, ya, yang mengabarkan bahwa kondisi orang yang ibadahnya tidak ittiba Rasul pasti tidak ikhlas. Ya, sekali lagi, orang yang melakukan ibadah tapi prakteknya tidak mencontoh Rasul pasti tidak ikhlas. Kalau sudah tidak ikhlas, bagaimana? Ini dia. Mereka ajilah, yuridul ajilah. Mereka berorientasi dari amal-amalnya tersebut adalah kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Ciri seseorang yang sudah menjadikan tujuan dari amalnya kehidupan dunia, tadi amalnya tidak benar, ya, amalnya ngarang-ngarang sendiri, seperti itu. Dan hadis mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu minad dunya wa huwa muqimun ala ma'siyatillah bahwa minhu lahu istidraj. Begitu dalam hadis. Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang hamba apa yang diinginkannya dari dunia, sementara hamba tersebut tetap saja menentang Allah, maka ketahuilah bahwa pemberian Allah kepada hamba tersebut adalah istidraj. Begitu teman-teman, ya. Jadi bukan berarti melihat Allah secara zat, bukan, ya, tapi melihat bukti yang ada pada diri hamba berupa duniawiyah, itu pemberian Allah. Tapi kita melihat hamba tersebut beribadahnya tidak benar, ya, beribadahnya tidak benar. Sholat tapi enggak benar sholatnya. Zakat tapi enggak benar zakatnya. Sedekah tapi enggak benar. Apalagi intinya di sholat. Kalau sudah tidak sholat, amal semuanya akan tertolak, ya, amal semua selain sholat akan tertolak. Nah, jadi kata hadis,
idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu minad dunya ya wa huwa muqimun ala ma'siyatillah bahwa lahu minhu istidraj ya. Jika engkau melihat Allah memberi hambanya dari yang diinginkannya yaitu berupa duniawiyah, tapi orang tersebut asik saja bermaksiat kepada Allah ya, baik maksiat berupa fahsya ataupun munkar, maka itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj wa ja'lu 'abdi fi makanil khabdi. Istidraj adalah perbuatan Allah terhadap seorang hamba agar secara perlahan hamba berada di tempat yang terhina. Itu namanya istidraj. Walaupun secara fisik diberi dunia banyak ya, ingin mobil, beli mobil. Mobil yang apa yang paling mahal dibelinya dengan mudah sekali. Ya. Ingin apapun begitu mudah sekali. Tapi sholat tidak. Ya. Keluarkan zakat tapi sholatnya enggak. Zakat dikeluarkan tapi sholatnya enggak. Itu namanya istidraj. Ya. Jadi kita jangan melihat, wah dia suka zakat kok, dia sudah suka sedekah kok, tapi lihat sholat apa tidak. Kalau dia tidak sholat atau sholatnya asal-asalan, maka zakatnya tidak bermanfaat. Kebaikan-kebaikan terkait dengan duniawiyahnya, selama orang itu tidak sholat, itu namanya istidraj. Ya, istidraj. Jadi Allah memberikan, sepertinya memberikan kasih sayang, tapi sebenarnya sedang memberikan bukan kasih sayang. Ya, memberikan azab. Ya, tapi azabnya berupa sesuatu yang tidak dirasakan sakit oleh fisik. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi sekali lagi ayat 18 menunjukkan ini adalah dalil yang menjadikan konsep mereka yang ibadahnya tidak ikhlas, tidak mutaba'ah. Sedangkan ayat 19 adalah konsep ikhlas. Konsep ibadah yang benar adalah apa? Ikhlas, mutaba'ah. Ya, tujuannya untuk mendapat ridha Allah dan hidup bahagia di akhirat nanti. Sedikit lagi teman-teman. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Teman-teman diingatkan oleh Allah melalui ayat ini ya, bahwa yang mereka nanti-nanti secara khusus kepada orang-orang yang rugi di dunia, rugi di akhirat. Secara umum kepada kita juga ya. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelumnya, atau dia tidak melakukan kebaikan dalam masa keimanannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu. Apa maksud ayat teman-teman? Ini. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita tentang orang-orang yang tidak bermanfaat keimanannya bagi dirinya di akhirat. Seperti itu ya. Jadi
kita ini teman-teman, ya, tetap diingatkan melalui ayat tadi, hakikat apa yang sedang kita tunggu adalah kedatangan kematian dan atau hari kiamat. Ya. Jadi kita ini sedang berkesibukan apapun, sebenarnya kita sedang menunggu dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Ya, kiamat kecil, kiamatus sughra adalah kematian. Kiamat besar tadi yang nama-namanya sudah kita kenali. Ini kata Allah, ya, tidaklah yang sedang kita tunggu, ya, atau tidaklah yang sedang kita lakukan kecuali sedang menunggu kedatangan kiamat kecil dan kedatangan kiamat besar. Apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita terkait dengan pekerjaan kita, yaitu menunggu kedatangan kiamat kecil dan kiamat besar, adalah ini. Jangan sampai nanti kita menjadi di antara orang-orang yang rugi pada hari setelah mati dan pada hari setelah datangnya hari kiamat. Nah, ini teman-teman. Jadi orang yang nanti tidak bermanfaat keimanannya setelah kematian atau setelah hari kiamat ada dua. Satu, orang kafir yang menyatakan keislamannya alias bersahadat masuk Islam. Tapi kapan bersahadatnya? Seperti Fir'aun. Ya, Fir'aun ketika nyawanya sudah di tenggorokan, dia mengatakan saya beriman. Ya, tapi gak bermanfaat. Nah, begitulah orang kafir yang menyatakan keislamannya pada saat ruh sudah di tenggorokan, atau nanti pada saat matahari terbit dari tempat terbenamnya, jadi dari sebelah barat, tidak bermanfaat imannya. Ya, sehebat apapun. Ya. Nah, yang kedua, kalau kata mufassir dari kalangan tabi'in yaitu Mujahid, ini ditujukan kepada ahlul bid'ah wal firqah. Ahlul bid'ah wal firqah, mereka yang melakukan kebid'ahan dan suka memecah belah. Nah, memecah belah ya ahlul bid'ah. Ya. Jadi ahlul bid'ah itu sukanya memecah belah. Nah, adalah mereka orang Islam. Ya, orang ahlul bid'ah itu mengaku muslim, ya. Tapi amal agamanya tidak ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua amal-amal yang tidak ittiba Rasul itu adalah kemungkaran. Dan tidaklah amal-amal kemungkaran itu dilakukan kecuali pelakunya disebut dengan ahlul bid'ah. Dan merekalah yang ditujukan oleh Allah dalam ayat ini. Ayat 158 dari surah Al-An'am. Ya. Jadi ahlul bid'ah dan orang-orang kafir ini di sini diingatkan oleh Allah. Jadi kalau mereka taubatnya pas ruh di tenggorokan, enggak bermanfaat. Ya, jadi taubatnya ahlu bid'ah di saat ruh di tenggorokan tidak bermanfaat. Sebagaimana masuknya Islam orang-orang kafir ketika hari kiamat tiba, ketika matahari ya terbit dari tempat terbenamnya, tidak bermanfaat. Nah, maka teman-teman, dengan ayat ini ingatlah ya selalu bahwa kematian selalu mengejar kita. Ya. Kiamat kecil selalu mengejar kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dibimbing oleh Allah. Waktunya tidak cukup, sedikit lagi, satu slide lagi. Wa qala Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya
fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Kata Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, dunia ini berjalan membelakangi. Jadi dunia yang sedang bersama kita, bahkan dunia yang sedang kita peroleh, sedang kita kejar, ya, kekayaan, jabatan dan sebagainya, popularitas ada di dunia sedang kita kejar. Apa kata Sayyidina Ali? Irtahalat mudbiratan. Dia justru meninggalkan kita. Ya. Dia terus kita kejar, terus lari. Itu dunia. Sementara akhirat mukbilatan. Kita tidak mengejarnya. Kita santai, ya. Tiba waktu beramal santai, ya. Saatnya beramal benar malah salah. Justru akhirat yang kita biarkan mukbilatan, menyambut kita, ya, datang menghampiri kita. Seperti itu. Apa nasihat beliau? Dan masing-masing keduanya memiliki anak. Ini istilah saja. Maka jadilah kamu sekalian anak-anak akhirat, ya. Banun ini anak, ya. Maka jadilah, kata Sayyidina Ali, kalian semua menjadi anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya sekarang di dunia ini adalah beramal, bukan hisab. Sedangkan besok hari kiamat adalah hisab, bukan amal. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang kita bahas pada kesempatan pagi ini dan waktunya sudah cukup, ya. Kita berikutnya membahas tanda-tanda hari kiamat, ya. Tanda-tanda hari kiamat ada yang disebut dengan asyrat, ada yang disebut dengan alamat, ada yang disebut dengan amarat. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Mungkin beberapa pertemuan lagi, 2 atau 3 pertemuan lagi baru selesai hadis yang kedua, dan setelah itu baru kita pelajari kembali hadis yang ketiga dari Arba'in Nawawiyah. Itu saja teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.